Halo teman-teman, jatuh tempo pinjol selama 1 minggu, jangan lakukan hal fatal ini. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sudah melakukan galbet atau gagal bayar di pinjaman online selama 1 minggu lebih. Jadi mungkin lebih berhati-hati, akan saya kasih tips agar lebih aman ke depannya. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Nah, yang pertama harus teman-teman tahu, jika teman-teman sudah melakukan galbet atau gagal bayar, itu akan ada resiko yang harus teman-teman tanggung. Itu wajib teman-teman pelajari dan pahami agar ke depan tidak takut atau sudah tahu tentang masalah ini. Jelas bunga dan denda itu pasti ada, itu wajib ya teman. 0,1% per hari itu sudah jadi ketetapan OJK untuk bunga dan dendanya. Jadi teman-teman kalkulasi saja berapa nominal pinjaman teman-teman dikali 0,1%, itu masuknya ke bunga dan denda harian. Jadi wajib teman-teman tahu. Nah, untuk debt collector gimana bang, apakah akan datang atau tidak? Untuk masalah debt collector ini tergantung dari aplikasinya besar atau kecil, punya debt collector atau tidak. Nah, untuk yang ada debt collector terkonfirmasi masih Akulaku dan Kredivo, karena dua aplikasi ini sudah masuk levelnya ke atas ya teman. Jadi bukan pinjaman online lagi, tapi sudah menjurus ke multi finance. Jadi perusahaannya besar, bisa menggaji debt collector yang banyak untuk menagih teman-teman, dan penyebarannya pun di seluruh Indonesia. Jadi lebih waspada saja kalau teman-teman sudah galbet di aplikasi Akulaku dan Kredivo. Nah, untuk aplikasi di luar itu seperti EasyCash, ada Kami, ada Pundi atau yang lainnya, itu terkonfirmasi mungkin ada debt collectornya, tapi penyebarannya sangat amat sedikit sekali. Mungkin cuma di wilayah Jakarta dan Jabodetabek. Itu pun mungkin ada, mungkin tidak teman. Karena kita tahu untuk aplikasi yang sedang berkembang itu mereka untuk menggaji debt collector juga mikir dua kali ya teman, karena kita tahu untuk menggaji debt collector itu juga banyak, dan debt collector biasanya dari pihak ketiga, bukan dari pinjaman online tersebut. Jadi mereka lepas tangan dari yang namanya penagihan kasar atau yang lainnya. Jadi umpamanya debt collector melakukan penagihan kasar menjurus anarkis, itu sudah di luar dari tanggung jawab pinjaman online tersebut, karena dia cuma menggaji orang dari pihak ketiga, bukan dari intern pinjaman online tersebut. Jadi dia lepas tangan jika ada masalah teman. Jadi kalau ada pinjaman online yang sudah melakukan anarkis atau melakukan menjurus perlakuan kasar, teman-teman langsung adukan ke polisi saja, karena ini ada undang-undangnya yang menyangkut tentang ini. Jadi jangan pernah takut atau malah frustasi dengan masalah ini. Nah, ini bisa terjadi dan banyak terjadi teman saya yang sudah mulai ditelepon, diteror-teror oleh debt collector, didatangi ke rumah, diancam-ancam seperti itu. Jadi saran saya jangan takut, ini cuma masalah perdata. Hutang, piutang, dan keuangan itu masuknya ke ranah perdata. Jadi tidak akan ada satu delik hukum pun yang akan menyangkut teman-teman. Misalnya akan dipenjara atau disita aset, itu tidak akan pernah ada ya teman. Teman-teman harus canamkan ini di mindset teman-teman, jadi teman-teman akan lebih aman dan lebih nyaman ke depannya tentang masalah ini. Jadi jangan pernah takut terlalu dalam ya teman, jangan pernah terlalu memikirkan ini terus-menerus tiap hari. Teman-teman akan stres sendiri, akan frustasi sendiri. Lebih baik teman-teman fokus pada pekerjaan teman-teman, fokus pada mencari pendapatan baru agar ke depan teman-teman ekonominya lebih meningkat dan ujung-ujungnya bisa melunasi semua tagihan pinjaman online tersebut. Nah, itu wajib teman-teman tahu. Nah, untuk yang terakhir, untuk masalah slik OJK itu gimana bang, apakah ada atau tidak? Nah, untuk masalah slik OJK itu tergantung dari aplikasinya, karena aplikasi yang sudah bekerja sama dengan bank itu pasti ada slik OJK-nya. Nah, kalau aplikasi-aplikasi pinjaman online kecil yang masih tidak bekerja sama dengan bank, itu terkonfirmasi tidak ada di lapangannya, seperti Lastbone, GoPayLater atau yang lainnya, atau Ivoji atau yang lainnya, itu tidak pernah ada slik OJK-nya. Slik OJK ini penting untuk pengusaha yang ingin menambah modal usaha ke depan agar bisa membesarkan usahanya, karena kita tahu kalau kita ingin mengajukan kredit di bank itu pasti ada yang namanya KTP yang harus kita ajukan. Nah, KTP-nya kalau sudah kena slik OJK alias busuk, itu tidak akan pernah dapat pinjaman. Jadi teman-teman harus tahu tentang masalah ini. Jadi itu saja video saya tentang jatuh tempo pinjol selama 1 minggu. Jangan lakukan 4 hal ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.